Halo adik-adik, berjumpa lagi di channel Belajar SSC Tuban. Pada video kali ini kita akan mempelajari benda angkasa luar dan tokoh penjelajah. Video ini lanjutan dari video sebelumnya untuk subtema 1 Sistem Tata Surya ya. Langit malam. Saat adik-adik melihat langit malam, apa aja yang adik-adik lihat? Apakah adik melihat bulan, bintang, atau adik-adik bisa melihat planet? Untuk kasat mata, kita bisa lihat bulan, bintang, terkadang bisa terlihat planet Mars. Kita akan membahas bintang terlebih dahulu ya. Bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya itu tersusun atas gas-gas, antara lain gas hidrogen dan helium. Warna bintang itu bermacam-macam, ada yang warna merah, jingga, kuning, putih, hingga berwarna biru. Perbedaan warna bintang ini disebabkan salah satunya oleh suhu di permukaan bintang. Di alam semesta ini masih banyak rahasia yang tersimpan di luar angkasa. Langit membentang luas memiliki misteri yang pasti sangat menyenangkan untuk dipelajari. Kita sudah tahu bahwa bukan bumi saja yang termasuk planet. Ada banyak planet lainnya. Ada planet yang lebih besar dari bumi, ada planet yang lebih dingin dari bumi. Kita juga tahu bahwa tata surya bukanlah satu-satunya dari sekian banyak sistem yang ada di alam semesta. Kita juga tahu galaksi Bima Sakti juga bukan satu-satunya galaksi, ada banyak galaksi yang lain. Hal tersebut membuat kita makin sadar betapa kecilnya kita sebagai manusia di alam semesta ini. Meteoroid. Meteoroid disebut sebagai bintang berekor. Ketika meteoroid memasuki atmosfer bumi, ia akan membentuk ekor yang sangat terang di belakangnya. Ekor atau garis terang itu disebabkan oleh gesekan antara meteoroid dengan atmosfer bumi. Gesekan dengan atmosfer ditambah kecepatan yang tinggi ketika meteoroid memasuki bumi menyebabkan suhunya naik dan membuatnya berpijar. Meteoroid yang berpijar akan tampak dari bumi seperti bintang yang bergerak atau bintang yang jatuh. Satelit bumi, yaitu bulan. Bulan adalah salah satu benda langit yang sering kita lihat. Bulan merupakan satelit bumi karena bulan berputar mengelilingi bumi yang disebut sebagai revolusi bulan. Selain gerak revolusi bulan, bulan juga bergerak berotasi mengelilingi porosnya sendiri. Waktu rotasi bulan kurang lebih 28 hari, hampir sama dengan waktu bumi berotasi. Bulan adalah satu-satunya satelit bumi. Jarak bulan itu 384.000 km dari bumi. Suhu di permukaan bulan 100 derajat Celcius di siang hari dan negatif 170 derajat Celcius di malam hari. Sangat drastis ya perubahannya. Teleskop. Adik-adik pasti udah pernah dengar teleskop. Alat ini sudah kakak bicarakan di video sebelumnya. Kalau belum nonton, nonton dulu ya. Tapi pada video ini kakak juga akan bahas teleskop lagi. Teleskop merupakan alat penting di dalam pengamatan astronomi. Alat ini memudahkan kita mengamati bulan dari bumi. Bukan hanya bulan saja, kita juga bisa mengamati benda-benda langit lainnya, seperti bintang, planet, meteoroid, dan lain-lain. Untuk pembahasan benda langit sudah cukup ya. Sekarang kita akan membahas tentang tokoh penemu-penemu yang berjasa di bidang astronomi. Yang pertama ada Galileo Galilei. Ia adalah ilmuwan asalnya dari Italia, lahir tahun 1564. Sumbangan penemuannya memberi pengaruh besar dalam ilmu pengetahuan. Galileo tidak selalu menjadi penemu, tapi ia juga mengembangkan penemuan yang pernah ditemukan sebelumnya. Contohnya, ia bukan penemu teleskop pertama, akan tetapi ia mengetahui tentang penemuan teleskop itu
dari seorang pembuat kacamata di Belanda. Ia tertarik dan mengembangkan teleskop buatannya sendiri. Ia memanfaatkan itu untuk melakukan pengamatan di dunia angkasa luar. Pada Maret 1610, Galileo mempublikasikan sebuah buklet kecil yang berjudul The Starry Messenger. Ia menemukan bahwa permukaan bulan sebenarnya itu tidak rata dan tidak halus seperti yang digambarkan di puisi-puisi pada zaman itu. Bulan ternyata memiliki kawah dan juga gunung. Selain temuannya itu, ia juga menemukan planet lain termasuk Saturnus yang memiliki cincin. Ia menemukan Venus yang berputar mengelilingi matahari. Ia juga menemukan Jupiter. Jupiter memiliki satelit sendiri yang berputar mengelilingi matahari, bukan mengelilingi bumi. Temuan-temuan dari Galileo memperkuat teori Kopernikus sebelumnya. Teori Kopernikus menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya, tetapi matahari sebagai pusat tata surya, karena planet-planet mengelilingi matahari, bukan mengelilingi bumi. Namun pada saat itu, penemuan dari Galileo ditentang berbagai pihak. Tapi seiring berkembangnya zaman, penemuan lain ditemukan, dan temuannya itu ternyata benar. Berkat temuannya itu, ia dijuluki sebagai Bapak Sains Modern. Selanjutnya ada Friedrich Wilhelm Herschel. Penemu teleskop pertama ini lahir di Jerman pada tahun 1738. Teleskop yang diciptakannya dapat membantu ia menemukan Uranus pada tahun 1782. Awalnya, ia memberi nama planet ketujuh dari matahari itu dengan nama Sorgium Sidus. Nama itu diberikannya sebagai penghormatan terhadap Raja George III dari Inggris. Kemudian, ada seorang astronom bernama Johann Bode mengusulkan nama Uranus, yang berasal dari nama dewa Yunani kuno. Temuan dari William Herschel tentunya membuka mata kita bahwa angkasa luar menyimpan banyak misteri yang dapat kita telusuri. Buzz Aldrin, dengan nama asli Edwin Eugene Aldrin, lahir di Amerika Serikat pada 20 Januari 1930. Buzz menjelajah luar angkasa bersama dua rekannya, Neil Armstrong dan Michael Collins. 20 Juli 1969, Buzz dan Neil menginjakkan kakinya di bulan, sementara Michael tetap berada di orbit. Awalnya, Buzz hanyalah mekanik yang sangat pandai memperbaiki mesin, tapi sekarang ia dikenal sebagai seorang yang mampu menerbangkan pesawat dan pernah menginjakkan kakinya di bulan. Sebelum menjadi astronot, Buzz merupakan seorang tentara Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia terpilih NASA dan menjadi astronot di kelompok terbang ketiga. Tidak hanya 3 orang penemu itu yang berjasa, ada banyak penemu-penemu lain yang juga sangat berjasa dalam dunia astronomi. Salah satunya ada Nicolaus Copernicus dengan hukumnya heliocentrisme atau matahari sebagai pusat tata surya. Orang biasa menyebutnya juga sebagai teori Copernicus. Kemudian ada Johannes Kepler dengan hukum Kepler yang sangat terkenal. Hukum ini mendefinisikan tentang dasar-dasar gerakan planet, bentuk orbit planet yang mengitari matahari, kecepatan gerakan planet, dan hubungan antara jarak sebuah planet dari matahari dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu putaran. Ada Edwin Hubble. Ia merupakan astronom dari Amerika Serikat yang telah membantu pandangan ilmuwan mengenai alam semesta dan galaksi. Ia juga menemukan hukum Hubble, sebuah hukum astronomi yang menyebutkan bahwa pergeseran merah dari cahaya yang berasal dari galaksi sebanding dengan jarak sebenarnya. Ada juga Eugene Gagarin. Pada tahun 1961, tepatnya 12 April, Gagarin merupakan manusia pertama yang terbang selama 108 menit keluar angkasa dengan pesawat roket Vostok 1.
Nah, kali ini dari Indonesia, Dr. Pratiwi Sudarmono. Ia merupakan astronot wanita pertama di Indonesia, bahkan di Asia dalam sejarah, dan turut dalam proyek NASA yang berencana keluar angkasa pada dekade 1986-9. Bangga ya, Ibu Pratiwi bisa? Kamu juga pasti bisa, adik-adik. Ayo semangat! Yeay, hari ini kita telah belajar mengenai angkasa luar dan juga tokoh-tokoh penting yang sangat pandai, sangat pintar, sangat rajin yang bisa kita teladani untuk selalu belajar, dan belajar. Sekian dulu ya videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!